Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, langsung aja ya, kita bakal menyelami sebuah kisah epik dari dunia pewayangan yang jujur aja sering banget terlewatkan. Kita kan biasanya dengar kisah agung tentang kesatria yang gagah berani di medan perang kan? Tapi hari ini, kita mau lihat sejarah dari sudut pandang yang beda 180 derajat. Kita bakal membedah satu tokoh di balik layar, yang perannya itu benar-benar krusial. Saking pentingnya, kalau nggak ada dia, garis keturunan Wangsa Yadawa tuh mungkin udah musnah tanpa sisa. Tokoh ini adalah lambang abdi sejati, seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Pernah kebayang nggak sih, siapa sebenarnya tokoh rahasia yang menyelamatkan para pemenang agung di Perang Baratayuda? Ketika kita mikirin tokoh-tokoh sakti mandraguna kayak titisan dewa macam Krishna dan Baladewa, kita sering lupa loh kalau mereka juga pernah jadi bayi yang sangat-sangat rentan. Mereka diburu tanpa ampun oleh seorang tiran kejam. Nah, pertanyaannya, siapa yang lindungin mereka waktu pedang udah bener-bener di depan mata? Jawabannya sungguh mengejutkan. Bukan ksatria dengan zirah pelindung, melainkan cuma seorang rakyat biasa. Di pembahasan kali ini kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari misteri penyelamat Wangsa Yadawa, terus lanjut kenalan dengan sang pengembala dari Widara Kandang, gimana dia bisa jadi penyelamat kehormatan kerajaan Mandura, perannya yang mendebarkan sebagai penjaga para titisan dewa, sampai akhirnya nanti kita tarik filosofi pamungkas tentang kekuatan sejati dari Wong Cili. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, misteri penyelamat garis keturunan Yadawa. Semuanya ini berawal dari sebuah ancaman mematikan Prabu Kangsa di kerajaan Mathura yang akhirnya memicu seluruh kisah luar biasa ini. Coba kalian bayangkan dua dunia yang benar-benar kontras ini. Di satu sisi, ada istana megah Mandura dan Mathura. Secara teori sih, ini harusnya jadi tempat paling aman buat bangsawan ya kan? Tapi nyatanya, tempat ini malah penuh sama intrik politik berdarah, skandal, dan ancaman pembunuhan terhadap bayi-bayinya Dewi Dewaki gara-gara sebuah ramalan takdir. Mengerikan banget. Tapi di sisi lain, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan itu, ada sebuah desa bernama Widara Kandang. Tempatnya sederhana, sunyi, dan tersembunyi. Nah, justru di tempat perlindungan pedesaan yang tenang inilah, para pahlawan sejati penentu Baratayuda dibentuk dan diselamatkan. Lanjut ke bagian 2, sang penggembala dari Widara Kandang. Disinilah kita bakal kenalan sama tokoh protagonis kita yang sangat gak terduga, yang hidup di zaman Prabu Basukunti. Namanya adalah Antagopa. Kalau kita bedah dari sisi etimologis, namanya ini punya makna yang dalam banget loh. Anta itu artinya batas. Dan Gopa berarti penjaga atau pengurus sapi. Jadi kalau digabung, secara harfiah artinya penjaga perbatasan. Pas banget kan sama jalan hidupnya yang menjaga batas antara hidup dan mati para pewaris kerajaan? Sedikit tambahan info aja, di tradisi Sanskerta, tokoh pelindung ini tuh setara dengan Nanda Maharaja, sosok pemimpin para penggembala sapi di Vrindavan. Jadi, Antagopa ini sama sekali bukan politisi licik. Dia cuma pria yang sederhana, jujur, setia, dan benar-benar patuh. Dia jago banget menggembalakan hewan, tapi hebatnya, dia juga jago menggembala alias mendidik manusia. Cuma ya gitu, di balik kebaikan hatinya dia nyimpen satu tragedi pribadi. Dia nggak bisa punya anak kandung. Tapi, tahu nggak sih, paradoks inilah yang rupanya jadi cara takdir nyiapin dia untuk ngambil peran sebagai ayah asuh paling krusial dalam sejarah pewayangan. Masuk ke bagian 3, penyelamat kehormatan kerajaan Mandura. Sebelum dia nyelamatin nyawa para dewa, Antagopa harus turun tangan dulu nih buat nyelamatin harga diri kerajaan dari skandal yang memalukan. Bayangin, ini tuh skandal tingkat tinggi yang bisa bikin kerajaan hancur. Jadi ada seorang dayang istana bernama Ken Sayuda. Ternyata dia ketahuan punya hubungan gelap sama beberapa elit kerajaan sekaligus, mulai dari Prabu Basudewa, Arya Prabu Rukma, Arya Ugrasena, sampai Prabu Basukunti juga ikut terseret. Reputasi Mandura benar-benar ada di ujung tanduk. Terus, atas titah Prabu Basudewa, Antagopa pun maju. Dengan keikhlasan hati yang luar biasa, dia rela menikahi Ken Sayuda demi nutupin aib para kesatria itu. Dia berani mikul tanggung jawab atas perbuatan yang sama sekali bukan salahnya, murni demi kesetiaannya pada negara. Dari pusaran skandal tadi, lahirlah 5 orang anak, dan Antagopa tanpa ragu sedikitpun mengangkat Udawa, Rarasati, Pragota, Prabawa, dan Adimanggala, ngebemesarin mereka seolah-olah darah dagingnya sendiri. Tebak gimana akhirnya? Kelima anak ini nanti tumbuh jadi tokoh-tokoh yang sangat terhormat loh. Sebagai imbalan atas pengorbanan dan keikhlasannya nyimpen rahasia super besar ini, nama Ken Sayuda akhirnya diganti jadi Nyai Sagopi, dan status Antagopa diangkat dari yang tadinya cuma rakyat jelata, jadi seorang demang di Widara Kandang.
Sekarang kita di bagian 4, penjaga para titisan dewa. Setelah berhasil jaga rahasia kelam istana, Antagopa sekarang dikasih misi baru, dan kali ini nyawanya sendiri yang jadi taruhan. Prabu Basudewa lagi-lagi menitipkan nyawa keturunannya ke Demang Antagopa. Cuma kali ini, situasinya jauh lebih mematikan. 3 anak sah dari permaisurinya lagi diburu mati-matian sama tiran ganas Prabu Kangsa. Mereka adalah Kakrasana yang kelak jadi Baladewa, Narayana yang kelak kita kenal sebagai Kresna, dan Dewi Sumbadra. Terus, gimana strategi Antagopa? Cerdas banget, tapi risikonya gila-gilaan. Dia total menghapus identitas darah biru anak-anak ini. Di bawah asuhannya yang keras tapi penuh kasih, pangeran dan putri ini dididik murni sebagai anak-anak gembala sapi desa. Penyamaran yang sempurna ini sukses besar ngebikin mereka benar-benar luput dari pantauan mata-mata Prabu Kangsa. Kalau kita intip sumber-sumber sastra kuno, pengorbanan ini tuh benar-benar dicatat dengan jelas. Misalnya nih, menurut kitab Hariwangsa, tokoh Gopa dan istrinya yang bernama Yasoda mempertaruhkan segalanya buat nyembunyiin bayi Kresna di desa terpencil bernama Wajra. Walaupun di berbagai naskah kuno, kadang ada beda-beda dikit soal nama atau lokasi, benang merah sejarahnya nggak pernah lari. Antagopa itu sosok pelindung sentral yang mastiin kelangsungan hidup tokoh-tokoh penentu arah peradaban ini. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 5, kekuatan Wong Cilik. Mari kita tarik filosofi yang luar biasa di balik kisah pengabdian yang kelihatannya simpel ini. Biasanya kan kalau kita dengar kata kesaktian di dunia wayang, yang langsung kebayang pasti kekuatan fisik satria, ya kan? Entah itu pusaka andalan atau kemampuan mimpin ribuan pasukan tempur. Tapi di sini, Antagopa mendefinisikan ulang apa itu makna sakti yang sesungguhnya. Kesaktian dia itu bentuknya spiritual. Wujudnya apa? Kesetiaan yang mutlak, kejujuran tanpa batas, dan pengabdian yang ekstrim. Harus kita akuin, tanpa kesaktian spiritualnya seorang Antagopa, kesaktian fisik para kesatria hebat itu nggak bakal pernah punya kesempatan untuk mekar. Ada satu detail seni yang bikin merinding nih. Di pewayangan Gagrak Yogyakarta, karakter Demang Antagopa ini dirupakan pakai wanda boreh, semacam riasan bedak putih dari tepung. Nah, dominasi warna putih ini jelas bukan kebetulan artistik doang. Ini adalah representasi visual yang kuat banget dari hatinya yang murni, karakternya yang bersih tanpa celah, kesederhanaannya, dan ketulusannya dalam melayani tanpa pernah sedikit pun ngarepin pamrih. Pada akhirnya, Antagopa mewakili esensi taling murni dari Wong Cilik, alias rakyat jelata. Tanpa pengabdiannya yang rendah hati itu, pihak kebenaran mungkin gak akan pernah bisa menang di Perang Baratayuda. Kisah ini benar-benar jadi tamparan sekaligus pengingat buat kita. Kalau narasi sejarah yang megah itu seringkali nggak dibangun cuma oleh jenderal yang bawa pedang, tapi justru ditopang dengan sangat kokoh oleh pundak orang-orang biasa yang ngerjain tugas mereka dalam diam. Sebagai penutup, saya mau ngajak kalian merenungkan satu pemikiran provokatif nih. Kira-kira siapakah Antagopa di era modern saat ini? Siapa sih orang-orang di sekitar kalian yang diam-diam, tanpa butuh sorotan atau tepuk tangan, justru nyatuin dan ngejaga dunia ini tetap muter di balik layar? Mungkin itu pengasuh, guru di pelosok, pekerja garis depan, atau bahkan orang tua kalian sendiri. Mulai sekarang, yuk kita kenali dan hargai mereka. Karena jujur aja, tanpa pengabdian tak terlihat mereka, peradaban megah yang kita banggakan ini bisa runtuh kapan aja. Terima kasih banyak ya udah nemenin di sesi bedah materi yang seru ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di paparan kita selanjutnya.